warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimah saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis guna kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada bab tentang hijrahnya Nabi ke kota Madinah, di mana kita akan sampai pada pasal An-Nuzul bi Quba. Singgahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Quba. Ya, di daerah Quba. Daerah Quba ini sudah dekat dengan kota Madinah, ya. Berada di pinggir kota Madinah. Sejarak kurang lebih 3 km, ya. Sejarak kurang lebih 3 km dari kota Madinah, atau 3 km dari Masjid Nabawi saat ini. Disebutkan di sini oleh penulis, wa fi yaumil itsnain ats-tsamin min syahri Rabiul Awal sanata 14 minan nubuwah. Di hari Senin di tanggal 8 Rabiul Awal di tahun ke-14 kenabian, wahiyya sanatul ula minal hijrah, sekaligus ini merupakan tahun pertama hijriyah. Ya, tahun pertama hijriyah. Jadi di tahun yang ke-14 kenabian itulah bertepatan dengan tahun 1 hijriyah. Karena penanggalan hijriyah itu dimulai dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba. Singgah di daerah Quba. Wa kana ahlul Madinah, di sini disebutkan wa kana ahlul Madinah hinama sami'u bi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhrujuna kulla ghadatin ilal harrah. Sebelumnya penduduk Madinah ketika mereka sudah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari kota Mekah dan sudah menuju kota Madinah, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah mulai hijrah ke kota Madinah, ya. Maka kaum muslimin dari penduduk Madinah itu tiap paginya keluar ke pinggiran kota Madinah untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiap hari yang semenjak mereka mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sudah keluar dari kota Makkah menuju Madinah, tiap paginya mereka berbondong-bondong keluar ke pinggiran kota Madinah yang berupa padang pasir, ya, yang berbatuan, yang panas tentunya. Mereka mulai keluar di pagi hari, ya, menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yaruddahum harrud dhahirah, sampai mereka pulang karena hari sudah panas, ya. Ketika sudah tengah hari, sudah panas cuacanya, ya, di tengah-tengah padang pasir yang berbatuan, mereka pun kembali ke rumah mereka. Ketika mereka mendapati bahwasanya Rasulullah belum terlihat, Rasulullah belum datang. Begitu tiap pagi, tiap harinya seperti itu. Semenjak mereka mendengar kabar bahwasanya Rasulullah sudah keluar dari kota Mekah dan sedang menuju Madinah. Maka fanqalabu yauman ba'da tulil intidhar. Maka di suatu hari setelah mereka sudah menunggu lama, falamma awau ila buyutihim, ketika mereka sudah hendak kembali ke rumah mereka masing-masing karena sudah panas cuacanya,
mereka sudah hendak kembali ke rumah mereka masing-masing. Au farajulun minal yahud ala atami min atamihim li amrin yanzuru ilaihi. Nah, ketika itu ada seorang Yahudi, ya, ada seorang Yahudi yang dia naik ke salah satu menara kota Madinah, ya, ke salah satu menara kota Madinah untuk suatu keperluan. Ya. Jadi orang Yahudi ini naik ke menara tersebut, ya, bukan untuk apa? Melihat Rasulullah, bukan untuk melihat apakah yang ditunggu oleh penduduk Madinah sudah tiba ataukah belum. Ya. Akan tetapi tidak sengaja malah dia melihat dari kejauhan ada orang yang menuju kota Madinah. Ya. Ada beberapa orang yang sedang menuju kota Madinah. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi mubayyidina yazulu bihimus sarab. Ketika dia sudah naik ke atas menara, ya, orang Yahudi tadi, di kejauhan dia melihat ada beberapa orang yang berpakaian putih, ya, sebagaimana kemarin kita sebutkan, ya, Rasulullah SAW sebelumnya diberi pakaian putih, ya, beliau dan Abu Bakar diberi pakaian putih oleh Zubair bin Awam ketika bertemu di tengah jalan, ya, tengah perjalanan menuju Madinah. Ya, melihat dari kejauhan ada beberapa orang yang sedang menuju Madinah, yaitu samar-samar karena tersamarkan dengan panasnya padang pasir, ya. Kalau biasanya kita ketika cuaca panas kan, ya, di ufuk itu kan, apalagi di padang pasir itu ada istilahnya fata morgana, ya. Jadi seperti bayang-bayang yang itu tidak begitu jelas, ya. Tapi orang Yahudi tadi melihat dari kejauhan ada orang yang datang ke kota Madinah, ya, yang hendak menuju arah Madinah. Maka orang Yahudi tadi langsung berpikir bahwasannya inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh penduduk Madinah. Ya. Maka falam yamlik al-Yahudi an qala bi'a'la sautihi. Maka orang Yahudi tadi padahal dia kan tidak sedang menunggu kedatangan Rasulullah, tapi karena melihat tiap harinya itu penduduk Madinah keluar menunggu kedatangan Rasulullah, ya, ketika ternyata dia yang melihat kedatangan Rasulullah SAW, maka dia tidak bisa menahan dirinya untuk berteriak dengan suara yang paling lantang, ya, dengan suara yang paling keras. Dia mengatakan, ya ma'syaral Arab, hada jaddukum alladhi tantadhirun. Wahai orang-orang Arab, inilah bagian kalian yang kalian tunggu-tunggu. Ya. Maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Maka mendengar suara orang Yahudi tadi, fatharal muslimuna ilas silah. Kemudian kaum muslimin pun mendengar ucapan orang Yahudi tadi, mereka langsung kembali, ya, tidak jadi pulang ke rumah. Mereka kembali ke tempat tersebut dengan membawa persenjataan. Ya, dengan membawa persenjataan. Wasami'at fihim al-wajbah wat takbir farahan biqudumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terdengar dari mereka, ya, gemuruh, ya, pokoknya saking senangnya mereka, dan mereka bertakbir, ya, mengucapkan takbir bersama-sama, ya, mereka bertakbir dengan suara yang keras karena saking senangnya mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharaju li liqa'ihi bi dharil harrah. Kemudian mereka pun keluar untuk menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tadi, ya, di padang pasir tadi. Fa'adila bihim dzatal yamin hatta nazala bihim fi Bani Amr ibn Auf bi Quba. Kemudian Rasulullah pun, ya, beliau terlebih dahulu berbelok ke arah kanan, ya, beliau berbelok ke arah kanan, kemudian beliau singgah di pemukimannya Bani Amr ibnu Auf di daerah Quba. Jadi terlebih dahulu beliau singgah di daerah Quba, tidak langsung menuju kota Madinah, ya, tidak langsung menuju pusat kota Madinah.
Nah, inilah peristiwa di mana Rasulullah SAW singgah di daerah Quba sebelum beliau memasuki kota Madinah. Walamma nazala bi Quba jalasa samitan. Nah, ini ada kejadian yang cukup unik ya, ketika Rasulullah baru tiba di Quba. Disebutkan di sini ketika beliau singgah di Quba, beliau duduk dan berdiam diri beberapa saat. Ya, mungkin untuk beristirahat ya. Karena habis perjalanan jauh, safar yang jauh. Fatafiqa man jaa minal ansar mimman lam yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhayyi Abu Bakr radhiyallahu anhu dhannan minhu annahu huwar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan ketika itu ada Rasul dan Abu Bakar. Keduanya sedang duduk. Abu Bakar menemani Rasulullah. Nah, penduduk Madinah, kaum Ansar, kaum muslimin yang sebelumnya belum pernah melihat Rasulullah SAW, mereka justru mengucapkan salam dan menyambut atau mengucapkan sambutan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang disambut oleh mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena mereka mengira bahwasanya Abu Bakar dialah Rasulullah. Ya. Li dhuhuri syayb fi sya'rihi, karena Abu Bakar itu sudah banyak ubannya. Ya, lebih banyak ubannya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dilihat ini lebih sepuh ya, lebih kelihatan tua, mereka mengira inilah Rasulullah. Ya. Maka yang disalami malah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Ya, oleh sebagian kaum Ansar yang belum pernah melihat Rasulullah. Dan Rasulullah pun diam saja, beliau tidak marah, ini loh saya ini Rasulullah. Ya. Kemudian fadhallala alaihi Abu Bakar biridaihi. Kemudian hatta asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syams. Fadhallala alaihi Abu Bakar biridaihi. Nah, kemudian ketika Rasulullah itu terkena panas matahari ya, terkena sinar matahari ke arah beliau, maka kemudian Abu Bakar pun menaungi Rasulullah. Ya, berusaha untuk memberikan naungan kepada Rasulullah ya, supaya tidak kepanasan, terkena panas matahari. Fa'arafan nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika itu manusia tahu, oh ternyata ini Rasulullah ya. Ternyata yang satunya adalah yang merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan yang mereka sambut tadi ya, bukan yang mereka salami tadi. Kemudian wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kalthum ibnul Hadam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau singgah di daerah Quba tadi di rumahnya Kalthum ibnul Hadam. Ya, di rumahnya sahabat bernama Kalthum ibnul Hadam, wa qila ala Sa'ad ibnu Khaythamah. Atau juga ada yang menyebutkan beliau tinggal di rumahnya Sa'ad ibnu Khaythamah. Wa makatha biha arba'ata ayyam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 4 hari di Quba. Selain itu assasa athna'aha Masjid Quba'in. Kemudian beliau pun ketika itu sekaligus ya, selama 4 hari di Quba tadi beliau sekaligus membangun Masjid Quba. Okay. Beliau mendirikan pondasi Masjid Quba. Ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum Masjid Nabawi, beliau terlebih dahulu membangun Masjid Quba. Ya, jadi ini masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga saat ini masih ada tentunya Masjid Quba dan semakin besar tentunya. Wa shalla fihi, dan beliau salat di dalamnya. Dan beliau kemudian salat di dalam Masjid Quba. Dan Masjid Quba ini memiliki keutamaan, okay? Masjid Quba ini memiliki keutamaan. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di beberapa riwayat hadis, ya, di antaranya Rasulullah pernah mengatakan as-salatu fi masjid Quba ka umrah.
Sholat di Masjid Quba itu pahalanya seperti pahala umroh. Makanya Masjid Quba ini salah satu destinasi wajib jamaah haji dan umroh. Sayang kalau tidak singgah di Masjid Quba. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah bagaimana kita bisa mendapatkan pahala umroh. Beliau menjelaskan, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang dia bersuci dari rumahnya, ya, dia berwudu dulu dari rumahnya, bersuci, ya. Kemudian thumma ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba. Ya, fa shalla fihi salatan, kemudian dia salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah. Ya. Terlebih dahulu dia wudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba, baik dengan berjalan maupun naik ke kendaraan, kemudian sholat di dalamnya. Ya, minimal 2 rakaat sholat sunnah. Ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah umroh, ya, kalau singgah di sana dapat tambahan pahala umroh juga. Ya. Maka ini memang luar biasa, ya, keutamaan yang bisa kita dapatkan di tanah suci di Madinah maupun di Mekkah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh, itu sebenarnya uang yang kita keluarkan itu tidak seberapa dibandingkan pahala yang kita bisa dapatkan di sana. Ya, keutamaan yang bisa kita dapatkan di sana. Kita sholat di Masjidil Haram, satu sholatnya itu sebanding dengan 100.000 sholat di masjid lain. Ya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, pahalanya sama dengan 1.000 sholat, ya, di sholat di masjid yang lain. Itu baru satu sholat. Makanya ini diantara keutamaan. Belum lagi yang lainnya. Ya. Belum lagi keutamaan yang lainnya. Maka ini Masjid Quba merupakan salah satu destinasi wajib, ya, jamaah haji dan umroh. Ya, biasanya mereka menyempatkan diri singgah di Masjid Quba ini untuk melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, sholat di dalamnya nggak cuma foto-foto di sana, nggak cuma hanya sekedar mengunjungi saja, tapi sholat di dalamnya itu supaya dia bisa mendapatkan keutamaan ini. Masya Allah. Dan sekarang apalagi pemerintah Saudi itu sudah membuat jalan khusus, ya, yang itu menghubungkan antara Masjid Nabawi dengan Masjid Quba. Ya, sebelumnya belum ada. Jadi kalau mau ke Masjid Quba, kalau jalan kaki itu harus putar-putar, dan itu cukup jauh. Padahal jaraknya sekitar cuma 3 km. Ya, tapi karena jalannya itu muter-muter, jadi terkesan jauh. Jadi biasanya ke sana ya naik kendaraan, ya, naik bis atau naik taksi. Ya. Nah sekarang sudah ada jalan khusus, dan itu jalannya lebar, ya. Lebarnya itu sampai 300 meter, Pak. Ya. Saya baca lihat di internet itu, ya, lebarnya itu 300 meter. Jalannya itu khusus pejalan kaki. Dan di sekeliling itu sudah ada tempat-tempat minum, tempat-tempat duduk, ya, pertokoan, dan pokoknya fasilitas-fasilitas ada di situ. Dan jaraknya 3 km, ya, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu jaraknya 3 km. Jadi berjalan di jalan itu saja insya Allah sudah nyaman sekali, ya. Walaupun sejauh 3 km tapi tidak terasa insya Allah. Dan itu tempatnya dibuat nyaman, ya, jalan tersebut dibuat nyaman, ya, luar biasa, ya, Masya Allah. Ini memang pemerintah Saudi Arabia memang terus, ya, berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan umrah. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari kendaraan, ya, kalau mau ke Masjid Quba sekarang kita berjalan saja sudah bisa sampai. Dan dahulu Rasulullah SAW beliau biasa singgah atau mengunjungi Masjid Quba di hari Sabtu. Ya, beliau biasa mengunjungi Masjid Quba di hari Sabtu, dan itu disunahkan. Ya, Ibnu Umar pun kemudian melakukan hal tersebut, dan ketika ditanya beliau mengatakan bahwasanya dahulu saya melihat Rasulullah melakukan ini. Ya, beliau biasa mengunjungi Masjid Quba di hari Sabtu. Ya, jadi kalau bisa ketika mengunjungi Masjid Quba itu di hari Sabtu untuk mendapatkan sunnah yang lainnya. Ya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, tentunya siapapun yang pernah ke sana pasti rindu untuk pergi ke sana lagi.
Semoga kita semua dimudahkan untuk bisa mengunjungi tanah haram. Amin. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Falamma kana al-yaum al-khamis, yaum al-jum'ah. Ya. Ketika sudah datang hari Kamis atau hari Jumat, ya. Ketika sudah masuk hari Kamis atau hari Jumat, beliau sebelumnya tinggal selama 4 hari tadi ya, di kota Kuba, di daerah Kuba. Raqiba bi amrillah, beliau meneruskan perjalanan beliau dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radifahu, sedangkan Abu Bakar ketika itu membonceng Rasulullah. Ya, membonceng di belakang Rasulullah. Karena sudah dekat tentunya jaraknya dengan pusat kota Madinah. Warsala ila akhwalihi Bani Najjar. Kemudian Rasulullah sempat mengirim utusan untuk memberitahukan kepada paman-paman beliau dari jalur ibu. Ya, mungkin yang masih ingat dulu, ibu Rasulullah SAW Aminah itu memiliki saudara-saudara di Madinah. Ya, di Madinah dari suku Bani Najjar. Ya, Bani Najjar ini dari keturunan dari sukunya ibu Rasulullah SAW Aminah. Ya. Maka Rasulullah mengutus seseorang untuk memberitahu kepada paman-paman yang ada di Madinah dari kalangan Bani Najjar bahwasanya Rasulullah sudah tiba. Ya, Rasulullah sudah tiba di kota Madinah. Wa adrakathu al-jum'ah. Faja'u mutaqallidina as-suyuf. Kemudian mereka pun langsung mendatangi Rasulullah ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah sudah tiba. Mereka pun langsung mendatangi Rasulullah dengan mengalungkan pedang-pedang mereka. Ya. Jadi dari tadi kan kalau kita dengar tadi ya, ini orang-orang Ansar penduduk Madinah itu ketika menyambut Rasulullah mereka itu sudah siap membawa senjata. Ya. Ini untuk menunjukkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka siap untuk berjihad. Ya, siap untuk membela Islam. Siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini semangat mereka orang-orang Ansar. Fasara nahwal Madinah, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Wa hum haulahu, sedangkan mereka ada di sekeliling beliau. Ya, mereka mengiringi beliau di sekelilingnya. Wa adrakathul jum'ah fi Bani Salim ibnu Auf. Kemudian Rasulullah pun mendapati waktu salat Jumat di pemukiman Bani Salim ibnu Auf. Fajama'a bihim fi batnil wadi wa hum mi'atu rajul. Kemudian beliau pun melaksanakan salat Jumat di tengah lembah di pemukiman Bani Salim ibnu Auf, dan ketika itu jumlahnya sekitar 100 orang. Itu salat Jumat pertama yang beliau lakukan di kota Madinah, di pemukiman Bani Salim ibnu Auf. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasal berikutnya ad-dukhul fil Madinah. Pasal berikutnya adalah memasuki kota Madinah. Ya, Rasulullah SAW mulai memasuki kota Madinah. Thumma ittajaha nahwal Madinah. Kemudian beliau melanjutkan menuju kota Madinah. Waqad zahafan nas lil istiqbal wartajjat al buyut was sukak bit tahmid wat taqdis. Sedangkan manusia sudah berbondong-bondong menyambut beliau, ya. Berbondong-bondong menyambut beliau, dan rumah-rumah dan gang-gang di kota Madinah itu semuanya sudah dipenuhi dengan tahmid, takdis, ya, mengucapkan ucapan alhamdulillah, subhanallah, takbir, ya, menyebut nama Allah. Jadi mereka ketika itu kota Madinah benar-benar sudah benar-benar hidup dengan zikir, ya, dengan zikrullah, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua sangat gembira menyambut Rasulullah. Kemudian wa kharajan nisa. Di sini penulis menyebutkan sebuah riwayat yang ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Dan ini banyak beredar di tengah-tengah kita, nggih. Banyak di antara kita yang mendengar riwayat ini. Wa kharajan nisa was-sibyan wal wala'id yaqulna. Sedangkan para wanita, anak-anak kecil itu juga keluar sambil mengucapkan tala'al badru alaina, ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', ya. Ini kan syair yang terkenal, okay. Jadi syairnya
bunyi syairnya, tala'al badru alaina min thaniyatil wada', telah terbit bulan purnama bagi kita semua, di hadapan kita semua, min thaniyatil wada', dari arah thaniyatil wada', ya, salah satu tempat di pinggir kota Madinah. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi da', dan wajiblah kita untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang disampaikan oleh penyeru karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh penyeru di sini maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'i. Wahai sang utusan di tengah-tengah kami, sungguh engkau telah datang kepada kami dengan perkara yang ditaati. Ya. Ini bait syairnya. Syair Tala'al Badru. Ya, syair Tala'al Badru. Dan ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah memang bait syair ini diucapkan oleh kaum muslimin ketika Rasulullah tiba di kota Madinah ketika hijrahnya, ataukah syair ini diucapkan di kesempatan yang lain. Ya. Maka adapun Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya menyebutkan atau menguatkan bahwasannya syair ini tidaklah dibaca ketika Rasulullah tiba di kota Madinah ketika hijrahnya, ya. Tapi syair ini dibacakan oleh kaum muslimin ketika Rasulullah SAW baru pulang dari perang Tabuk, dan itu nanti kisahnya akan kita lewati insyaallah. Ya. Kenapa seperti itu? Karena para ulama menyebutkan diantaranya Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad bahwasannya letak Thaniyatul Wada' itu ada di sebelah utara kota Madinah. Ya. Sebelah utara kota Madinah. Jadi itu ke arah Syam, ya, ke arah negeri Syam, ke arah Tabuk. Ya, Tabuk itu kan kalau kita lihat di petang, ya, itu sudah dekat dengan Syam, dekat dengan Suriah sekarang. Jadi itu dekat perbatasan Suriah, ya, jauh dari kota Madinah. Makanya perang Tabuk itu di antara perang yang berat, di antara perang yang paling berat dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat, karena jaraknya sangat jauh dari kota Madinah. Ya. Makanya lebih tepatnya ini dibaca ketika Rasulullah pulang dari dari perang Tabuk, karena ketika itu Rasulullah melewati wilayah Thaniyatul Wada'. Adapun ketika Rasulullah tiba hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau tentunya lewat selatan, ya, karena kan Mekah itu posisinya di sebelah selatan Madinah. Ya, jadi ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak melewati wilayah Thaniyatul Wada'. Ya. Sedangkan tadi kan disebutkan di syair tadi kan Tala'al Badru alaina min Thaniyatil Wada', telah terbit bulan purnama di hadapan kita dari arah Thaniyatul Wada'. Ya. Tapi kalau kulihal yang jelas, ya, memang riwayat ini diperselisihkan, tapi insya Allah ini tidak berpengaruh apapun bagi kisah yang kita sebutkan ini. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamuru bidarin min dauril ansar illa akhadhu hitama naqatihi yaquluna halumma ila al-adad wal 'uddah was silah wal man'ah. Jadi ketika Rasulullah sudah memasuki kota Madinah, ya, tidaklah beliau melewati sebuah rumah dari penduduk Madinah kecuali akan pemilik rumah tadi langsung memegang tali kekang unta Rasulullah, ya, mengajak Rasulullah untuk singgah di rumahnya. Ya, mengajak Rasulullah untuk singgah di rumahnya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan faqana yaqulu lahum, kemudian Rasulullah pun mengatakan khallu sabilaha, biarkan dia, ya, berilah jalan kepada unta ini, ya, untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau tunggangi. Khallu sabilaha, ya, longgarkan jalannya, berikan jalan kepadanya. Fa innaha ma'murah, karena sungguhnya dia saat ini sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika itu untanya Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mendatangi tempat di mana nanti disitulah dibangun Masjid Nabawi. Ya. Jadi unta Rasulullah itu sedang berjalan menuju tempat tersebut. Ya, makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Falamma wasalatin naqah ila maudhi'il Masjidin Nabawi barikat. Nah, ketika unta Rasulullah tadi sudah sampai di tempat yang nanti dibangun Masjid Nabawi, di situ unta tadi pun menderum, atau istilahnya duduk, ya.
Kalau unta istilahnya kan menderum. Kemudian thumma iltafat, mana tadi? Falam yanzil anha, tapi ketika itu Rasulullah belum turun. Ya, belum turun dari unta beliau hatta nahadat wasarat qalilan. Sampai tadi unta tadi kembali bangun, kemudian berjalan sedikit, ya. Thumma iltafat wa raja'at fabarikat fi mawdi'il awwal. Kemudian unta tadi balik lagi, kembali ke tempat yang semula tadi, kemudian menderum lagi. Nah, ketika itulah Rasulullah yakin bahwasanya inilah tempat yang akan dibangun Masjid Nabawi. Faja'alan nas kemudian fanazala anha, kemudian Rasulullah pun turun dari unta beliau. Faja'alan nasu yukallimunahu fin nuzul alaihim. Wa badara Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu fa adkhala rahlahu fi baitihi. Kemudian manusia pun mulai, ya, mereka saling membicarakan terkait dengan singgahnya Rasulullah di tempat mereka, ya, di tempat di mana mereka tinggal ketika itu, ya, di dekat nanti dibangunnya Masjid Nabawi. Di antaranya di situ ada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ya, sahabat yang terkenal Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika itu beliau bergegas memasukkan untanya Rasulullah ke rumah beliau, ya, bergegas memasukkan untanya Rasulullah ke rumah Abu Ayyub tadi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Rasulullah pun mengatakan al-mar'u ma'a rahlihi, seseorang itu bersama kendaraannya, gitu. Sedangkan Rasulullah ketika itu beliau menginapnya tidak di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian wa akhadha As'ad ibnu Zurarah bi zimami rahilati fakanat indahu. Kemudian sahabat As'ad ibnu Zurarah, ya, kalau jenengan masih ingat, As'ad ibnu Zurarah ini dahulu yang juga ikut dalam baiat, ya, baiat Aqabah. As'ad ibnu Zurarah kemudian mengambil kembali tadi unta Rasulullah tadi, kemudian diletakkan di tempat di dekat tempat Rasulullah SAW menginap atau bermalam, ya. Kemudian wasabaqa saratul ansar fi istidafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakanatil jifan ta'tihi minhum kulla lailah. Kemudian tentunya orang-orang Ansor pun berlomba-lomba untuk menyambut dan memberikan suguhan kepada Rasulullah, ya, dan tiap harinya tiap malamnya itu beliau diberi hidangan oleh mereka, ya. Bahkan tiap malam itu didapati di depan pintu tempat Rasulullah menginap itu ada 3 atau 4 mangkuk besar yang penuh dengan hidangan, ya. Inilah awal beliau tiba di kota Madinah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa pasal berikutnya di sini, pasal-pasal yang pembahasan yang ringkas kita selesaikan, ya, dari bab hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Berikutnya di sini hijrahnya Ali bin Abi Thalib. Ya, hijrahnya sahabat Ali bin Abi Thalib menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ingat kemarin Ali yang menggantikan Rasulullah tidur di kasur beliau untuk mengecoh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh beliau. Nah, tentunya Ali setelah Rasulullah sudah keluar dari kota Mekah, Ali tentunya masih tinggal beberapa hari di Mekah. Disebutkan di sini beliau tinggal di Mekah selama 3 hari setelah berangkatnya Rasulullah ke kota Madinah. Di antara yang beliau lakukan sebelum beliau hijrah, beliau terlebih dahulu menunaikan amanah yang dititipkan kepada Rasulullah, ya. Jadi Rasulullah ketika berangkat hijrah itu masih ada amanah yang dititipkan kepada beliau, ya, entah itu barang titipan atau mungkin yang lainnya, ya. Yang kemudian itu diselesaikan dulu oleh Ali, ya, diselesaikan dulu oleh Ali di Mekah, ya. Jadi masya Allah ketika itu Rasulullah SAW, walaupun penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu belum beriman kepada beliau, tapi banyak di antara mereka yang masih mempercayai beliau untuk diberi amanah, ya. Karena mereka yakin bahwasanya Nabi Muhammad tidak akan berkhianat, ya. Ini uniknya, ya. Mereka belum mau beriman kepada Rasulullah, tapi mereka memberikan amanah kepada beliau dan beliau menerima semua itu. Ya, inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Ali yang diperintahkan untuk mengurusi semua itu. Maka setelahnya barulah Ali keluar dari kota Mekah menuju Madinah untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki, jamaah. Dengan berjalan kaki.
Padahal jaraknya antara Mekah dan Madinah itu sekitar 450 km. Ya, dengan medan yang luar biasa beratnya tentunya. Ya, subhanallah. Tapi Ali bin Abi Thalib, ya, tidak ada yang tidak ada yang mengingkari keberanian dan keperkasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nanti akan kita lewati kisah-kisah kepahlawanan seorang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau juga merupakan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali ketika itu umur beliau sekitar 20-an tahun. Ya, jadi beliau masih sangat muda ketika itu. Jadi fisik beliau masih kuat. Jadi beliau hijrah ke Madinah berjalan kaki kuat. Dan ketika itu bahkan Ali menyusul Rasulullah ketika Rasulullah masih di Kuba. Ya, masih di Kuba. Jadi bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di daerah Kuba tadi. Kemudian berikutnya hijrahnya Ahlul Bait. Ahlul Baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, keluarganya Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah menetap kurang lebih selama 6 bulan di kota Madinah, baru keluarga Rasulullah menyusul hijrah ke sana. Di antaranya yang pertama kali Rasulullah SAW mengutus 2 orang sahabat, yaitu Zaid bin Harithah dan Abu Rafi, untuk menjemput keluarga Rasulullah ke Mekah. Ya, kemudian dijemputlah mereka. Di antaranya ada Fatimah, Ummu Kulthum. Ya, ini 2 Ummu Kalthum atau Ummul Kulthum. Fatimah dan Ummu Kalthum ini tentunya putri Rasulullah SAW. Kemudian Ummul Mukminin Saudah. Ya, Saudah ini istri Rasulullah SAW yang pertama beliau nikahi setelah wafatnya Khadijah. Ya, sebelumnya sudah kita sebutkan belum ya? Sudah kalau tidak salah ya. Setelahnya baru Rasulullah menikahi Aisyah. Ya. Dan ketika Rasulullah menikahi Aisyah, itu pun Rasulullah belum tinggal bersama Aisyah. Nanti beliau tinggal bersama Aisyah ketika Aisyah sudah hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian juga bersama dengan mereka Ummu Aiman. Ya. Dan juga Usama bin Zaid. Ya, ini keluarganya Rasulullah. Kemudian juga bersama mereka adalah keluarganya Abu Bakar As-Siddiq, di antaranya Abdullah bin Abi Bakar yang juga berjasa dalam hijrahnya Nabi, ya, pada pembahasan sebelumnya. Kemudian juga disertai dengan Ummu Ruman, istri dari Abu Bakar, kemudian Asma, putri dari Abu Bakar, dan juga Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Akhirnya mereka kemudian hijrah ke kota Madinah. Ya, setelah Rasulullah SAW menetap sekitar 6 bulan di kota Madinah. Ya. Jadi berselang cukup lama, baru mereka menyusul hijrah ke Madinah. Kemudian berikutnya hijrahnya sahabat Suhaib ibnu Sinan. Ya, hijrahnya sahabat Suhaib ibnu Sinan. Dan hijrahnya Suhaib ini cukup menarik karena beliau rela untuk memberikan seluruh hartanya yang dia miliki kepada orang-orang Quraisy agar dia dilepas oleh orang-orang Quraisy dan diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Jadi beliau rela menyerahkan seluruh hartanya kepada orang-orang kafir Quraisy agar dia dibebaskan untuk hijrah ke Madinah. Ini Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhu. Ya, ketika sampai di kota Madinah, kemudian dia menceritakan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Rabhul bai' Aba Yahya." Itu justru merupakan laba jual beli yang kau lakukan dengan Allah, wahai Abu Yahya. Engkau akan mendapatkan keberuntungan yang besar dengan semua itu. Maksudnya begitu. Itu Abu Yahya merupakan kunyah dari sahabat Suhaib ibnu Sinan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan ada beberapa sahabat yang tidak bisa langsung hijrah ke kota Madinah karena mereka termasuk orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang senantiasa ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka ditawan, ya, ditahan, dipenjara supaya mereka tidak ikut hijrah ke Madinah. Di antaranya ada Al-Walid ibnul Walid. Ya, Al-Walid ibnul Walid ini merupakan saudara dari Khalid ibnul Walid. Ya, dia masuk Islam lebih dahulu dibandingkan Khalid, dan ketika itu Al-Walid ibnul Walid ini dipenjara oleh bapaknya, tidak boleh hijrah dia. Kemudian ada Ayyash ibnu Abi Rabi'ah. Al-Walid ibnul Walid dan Ayyash ibnu Rabi'ah ini 2 sahabat dia.
Ya, dua sahabat yang sama-sama mengalami nasib yang sama, di penjara dua-duanya, tidak boleh hijrah. Kemudian ada Hisham bin Al-As. Ya, Hisham bin Al-As yang ini merupakan, kalau tidak salah merupakan putra dari Al-As. Ya, Al-As ini kan salah satu tokoh besar orang-orang Quraisy, Al-As bin Wa'il. Ini saudara dari Amr ibn Al-As. Ya, Hisham bin Al-As ini saudara dari sahabat Amr ibn Al-As. Tapi Amr ibn Al-As tentunya juga belum masuk Islam ketika itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengetahui beberapa orang sahabat beliau di kota Mekah itu ditahan, tidak boleh hijrah. Beliau pun akhirnya mendoakan mereka. Dan juga beliau melakukan doa kunut, ya, kunut nazilah. Ini salah satu sebab disyariatkannya kunut nazilah yang beliau baca di doa di salat-salat beliau, mendoakan keburukan bagi orang-orang Quraisy yang menahan sahabat-sahabatnya tadi. Kemudian setelahnya mereka pun akhirnya bisa dibebaskan oleh beberapa orang sahabat dengan suatu tindakan yang sangat heroik, ya, sangat berani. Ya, mereka berani menjemput sahabat-sahabat mereka tadi ke kota Mekah, kemudian membebaskan mereka, dan akhirnya mereka bisa hijrah ke Madinah. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pasal terakhir, ya, dari bab ini penting juga untuk kita ketahui bagaimana kondisi kota Madinah ketika itu. Ya, disebutkan di sini munahul Madinah, iklim kota Madinah. Ya, ini pasal ringkas, tidak panjang, sini saya sebutkan. Jadi kota Madinah ketika itu, jadi ini diantara ujian juga yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah. Ya. Selain mereka harus meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah, mereka juga menghadapi situasi yang berat di kota Madinah. Di antaranya mereka menghadapi iklim yang jauh berbeda dengan kota Mekah, cuaca yang berbeda, kondisi yang berbeda. Begitu pula kota Madinah terkenal salah satu kota yang banyak terdapat wabah di situ. Ya, banyak terdapat wabah penyakit. Makanya banyak para sahabat yang akhirnya jatuh sakit ketika baru awal hijrah ke kota Madinah. Nah, ini disebutkan di sini ketika kaum muhajirin tiba di kota Madinah, maka mereka pun tentunya mengalami perasaan gundah gulana, ya, kesedihan jelas ini mereka alami karena mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, tempat di mana mereka lahir dan dibesarkan, yaitu kota Mekah. Ya, tentunya kota Mekah ini kota yang sangat mereka cintai. Ya, tapi karena ini perintah Allah dan Rasulnya, mereka pun melaksanakan hijrah ke Madinah. Maka mereka pun sering menyebut-nyebut kota Mekah karena mereka rindu kepadanya. Dan itu semakin bertambah parah ketika mereka mendapati kota Madinah termasuk kota yang paling banyak wabahnya. Ya, maka terkenal di sana ada istilah Humal Madinah, demam Madinah. Ya. Jadi banyak menjangkiti para sahabat ketika itu. Ya, di awal-awal mereka harus beradaptasi dengan iklim kota Madinah. Banyak di antara mereka yang mengalami yang jatuh sakit ketika itu. Ya, terkena berbagai wabah di kota Madinah. Fada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu azza wajalla. Kemudian Nabi pun berdoa kepada Allah azza wajalla. Beliau berdoa dengan doa yang terkenal. Beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah kota yang kami cintai sebagaimana kota Makkah, atau lebih kita cintai lagi, ya, atau lebih kita cintai dibandingkan kota Makkah. Ya. Wa sahihha wa barik fi sa'iha wa muddiha. Dan perbaikilah kota Madinah bagi kami, dan berikanlah keberkahan pada takaran sa' dan mudnya. Wanqul hamaha faj'alha bil juhfah. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, dan pindahkanlah wabahnya ke daerah Juhfah. Ke daerah Juhfah. Juhfah ini salah satu miqat jamaah haji. Miqatnya penduduk mana, Pak? Juhfah. Miqatnya penduduk Syam, ya, miqatnya penduduk Syam. Jadi orang yang datang dari arah Syam, ya, dari arah negeri Syam, pokoknya siapapun yang datangnya itu melewati arah Syam, negeri Syam, Suriah saat ini, ya,
Suriah dan yang di sekitarnya itu. Jadi mungkin dari Mesir, dari Eropa, okay, datang ke Madinah melewati Syam, negeri Syam, maka mikotnya ini di Juhfah. Ya, mikotnya di Juhfah. Kalau mereka setelah tiba di Saudi, langsung mereka melakukan manasik haji. Ya, langsung melaksanakan manasik lah intinya, haji ataupun umrah. Jadi mikotnya di Juhfah ini. Ya. Jadi ketika itu Juhfah suatu daerah Juhfah ini berupa pelabuhan, ya. Pelabuhan yang ada di Saudi yang sekarang lebih dikenal dengan nama Rabigh. Dan Juhfah ini sudah menjadi kota yang ditinggal penduduknya. Karena Rasulullah kan mendoakan seperti ini. Ya, diminta wabahnya dipindah ke Juhfah. Akhirnya Juhfah kemudian menjadi tempat yang kosong, ditinggal oleh penduduknya. Nah, sekarang di dekatnya ada wilayah namanya Rabigh. Lah Rabigh inilah dijadikan sebagai mikotnya penduduk Syam sekarang. Ya. Dan itu sejajar dengan Juhfah. Ya. Jadi jaraknya sama dengan Juhfah. Wajaballahu du'ahu, kemudian Allah pun mengijabahi doa Rasulullah, fastarahal muslimun minal amrad wa ahabbul Madinah. Kemudian kaum muslimin pun mereka bisa sembuh dari penyakit-penyakit yang mereka alami, dan akhirnya kaum muhajirin pun bisa mencintai kota Madinah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, beberapa peristiwa penting terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di kota Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu memang ada perbedaan riwayat Pak G. Walaupun pengarangnya sama dengan itu, Rahul Maktum itu kan pengarangnya sama. Cuman memang mungkin beliau di situ beliau menguatkan riwayat yang itu. Tapi yang di sini beliau menguatkan riwayat yang lain.